Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys, dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Selain Tokyo, Kyoto adalah kota lainnya di Jepang yang tidak kalah menarik. Ini tidak lepas dari keindahan yang terkandung di dalam kota yang satu ini. Saking indahnya, kota satu ini sampai-sampai mendapat penghargaan sebagai kota terbaik di dunia oleh Travel Inc. Selain keindahan kotanya, Kyoto juga kaya akan tempat wisatanya. Makanya, tidak salah bila kamu ingin menjadikan Kyoto sebagai destinasi wisatamu saat di Jepang nanti. Kyoto merupakan salah satu kota yang berada di Pulau Honshu dan mempunyai banyak situs bersejarah menakjubkan. Ketika kota Tokyo merupakan representasi dari kehidupan modern Jepang, maka sebaliknya kota Kyoto merupakan pusat dari tradisi Jepang. Banyak sekali tempat wisata favorit di kota Kyoto, mulai dari wisata alam, peninggalan sejarah, tempat belanja, dan aneka makanan lezat. Kota Kyoto terkenal akan museum dan kuil-kuil dengan bangunan yang sangat indah. Nah, berikut ini merupakan daftar tempat-tempat wisata favorit yang wajib untuk kalian kunjungi saat liburan ke Jepang ya guys. 1. Kinkakuji. Saat berkunjung ke Kyoto, pastinya kalian tidak ingin melewatkan untuk berfoto di Kinkakuji yang sangat eksotis ini. Kinkakuji merupakan sebuah kuil yang dibangun pada tahun 1397 sebagai villa peristirahatan bagi Shogun Ashikaga Yoshimitsu. Pemandangan yang sangat bagus ini akan kalian dapatkan ketika saat menjelang matahari terbenam. Namun, jangan sampai datang sebelum ditutup ya guys. Nah, di sekitar kuil emas ini terdapat kolam sehingga menambah kesan yang semakin istimewa. Selain itu juga, para pengunjung bisa mencoba jamuan minum teh Jepang yang berada di sekitar lokasi objek wisata favorit ini. Jika kalian berkunjung ke Kyoto, jangan terlewatkan untuk kalian kunjungi kuil yang satu ini ya guys. 2. Kiyomizu-dera. Kyoto terkenal dengan kuil-kuilnya yang fenomenal. UNESCO sudah mengklaim kuil ini sebagai situs warisan dunia sejak tahun 1994. Kuil megah ini yang berdiri di atas bukit selalu menjadi junjungan bagi wisatawan yang datang kemari. Apalagi di sekitar kuil terdapat taman yang asri dan semakin mempercantik pemandangannya. Kuil Kiyomizu-dera sangat ramai akan pengunjung yang ingin melihat pemandangan kota Kyoto dari atas. Kuil di atas ketinggian ini akan terlihat menawan karena dikelilingi pohon-pohon sakura yang sedang bermekaran. Kemudian di kawasan kuil ini banyak juga toko-toko yang menjual makanan dan oleh-oleh. 3. Fushimi Inari Taisha. Mengawali perjalananmu ke Kyoto, bagi kalian yang ingin berfoto dan menikmati keindahan kuil Shinto di Jepang dapat memilih Fushimi Inari Taisha sebagai tempat wisata favorit kalian. Kuil ini berlokasi di Fushimi-ku, Kyoto, Jepang. Keunikan dari wisata Fushimi Inari Taisha adalah terdapat deretan gerbang warna merah di pinggir jalan masuk dari kuil ini, yaitu diberi nama Tori. Tori tersebut akan Anda jumpai saat pertama kali masuk ke gerbang kuil. Jadi jangan lupa mengabadikan momen di Senbon Tori dan spot yang menurut Anda menarik lainnya. Hampir setiap sudut area kuil ini memiliki pemandangan yang sangat fotogenik ya guys. Selain bangunan dan gerbangnya yang berwarna merah darah, Fushimi Inari Taisha juga identik dengan rubah. Jadi pasalnya di sekeliling area kuil diletakkan banyak patung kitsune atau rubah dalam berbagai ukuran. Kitsune dianggap sebagai hewan utusan Inari, karena itulah patung hewan ini sangat sering ditemui di kuil-kuil Inari. Sore hari sebelum matahari terbenam menjadi waktu yang paling tepat untuk berkunjung dan berfoto ke salah satu kuil terindah ini. Selain itu, para pengunjung bisa beristirahat dan menikmati makanan khas dari restoran yang ada di sekitar sini. Dan juga terdapat beberapa tempat berjualan oleh-oleh ya guys. 4. Arashiyama. Liburan ke Kyoto tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati kawasan wisata populer Arashiyama. Di tempat wisata favorit di Kyoto ini, para pengunjung bisa berfoto sambil menikmati hutan bambu yang sangat indah. Kemudian Anda bisa menyewa sepeda, pakaian kimono, dan jirikisha atau sejenis becak khas Jepang yang unik. Selain itu, para pengunjung bisa menikmati pemandangan gunung dan sungai dengan udara yang sangat sejuk. Sambil berfoto, tentunya Anda bisa membeli beberapa makanan ringan dan minuman yang tersedia di kawasan yang menakjubkan ini. Di sekitar area Arashiyama terdapat jembatan Togeshukyo. Nah, jembatan ini ditunjuk sebagai tempat berpemandangan
pemandangan indah. Arashiyama terkenal karena keindahan bunga sakura dan dedaunan musim gugurnya. Simbol dari Arashiyama yaitu jembatan Togetsukyo, membentang di atas sungai Katsura yang mengalir di tengah kota. Jembatan ini berjarak sekitar 5 menit berjalan kaki dari stasiun Randen Arashiyama sehingga mudah diakses dari pusat kota Kyoto. Nama puitis jembatan tersebut yang diterjemahkan menjadi jembatan penyeberangan bulan. Kabarnya disematkan oleh Kaisar Kameyama. Ia pernah menulis puisi yang menyatakan bahwa bagi dirinya bulan tampak sedang melintasi jembatan ini. Nah, jika kalian berkunjung ke Kyoto, jangan terlewatkan juga untuk berkunjung ke Arashiyama yang satu ini ya guys. 5. Toji. Nah, nggak hanya kuil saja yang bisa kamu lihat ketika berada di Kyoto. Wihara Buddha yang terkenal juga ada. Salah satu wihara Buddha yang menjadi objek wisata di Kyoto adalah Toji. Toji menjadi daya tarik wisata tersendiri saat Anda liburan ke Kyoto. Toji merupakan kuil yang terkenal oleh pagoda dengan tinggi 57 meter dan menjadi pagoda tertinggi di Jepang. Dari puncak pagoda yang setara dengan bangunan 15 lantai ini, kalian dapat melihat stasiun Kyoto maupun Taman Umekoji. Objek wisata ini bisa dibilang sangat indah dengan budaya yang sangat luar biasa, sehingga para pengunjung bisa mengambil foto. Selain itu, kalian juga bisa melihat taman yang indah dan sangat berwarna ketika musim gugur. Mau berkunjung kemari siang maupun malam hari sama-sama cantik kok guys. Jadi di malam hari, sinar lampu yang menyorot pagoda dan pohon sakura di pelatarannya akan semakin menambah cantiknya pemandangan di sekitar wihara ini. 6. Kyoto Tower. Jika kalian ingin menikmati suasana pemandangan kota Kyoto dari atas bersama dengan keluarga, maka menara Kyoto dapat menjadi pilihan yang bijak. Kyoto Tower merupakan menara observasi dengan balkon observasi ketinggian 100 meter dan puncak menaranya hingga mencapai 131 meter. Menara ini selesai dibangun pada tahun 1964. Pemandangan observasi 360 derajat ini terdapat pada 100 meter di atas tanah. Maka para pengunjung bisa melihat kota Kyoto dan juga Osaka saat hari cerah. Selain itu, Kyoto Tower juga merupakan bangunan komersial yang menawarkan penjualan souvenir, restoran, dan hotel yang luar biasa. Sedangkan jam buka menara ini adalah mulai pukul 9 pagi hingga pukul 21 malam. Jika kalian berkunjung ke Kyoto, jangan lupa untuk menyempatkan diri kalian untuk datang ke Kyoto Tower ya guys. 7. Nishiki Market. Bagi kalian yang liburan ke Kyoto dan ingin mencicipi berbagai kuliner khas dari Kyoto, maka dapat mencoba pasar tradisional yang satu ini ya guys. Di Nishiki Market menjual banyak sekali jenis makanan dan barang-barang terkenal dengan harga yang cukup murah. Jadi para pengunjung bisa membeli berbagai makanan ringan hingga seafood yang sangat lezat. Selain itu, Anda bisa memperoleh oleh-oleh, kerajinan, pernak-pernik, barang fashion, dan souvenir dari Kyoto. Pokoknya ketika liburan dan jalan-jalan ke Jepang, kalian jangan lupa untuk menyempatkan mampir ke pasar yang satu ini ya guys. 8. Ginkakuji. Ginkakuji atau sering dikenal dengan Silver Pavilion merupakan suatu bangunan kuil sekte Rinzai di distrik Sakyo, Kyoto. Kemudian terdapat taman berupa pasir dengan pola yang sangat indah untuk dilihat. Para pengunjung juga bisa membeli souvenir dan jajanan seperti mochi dan teh matcha di toko-toko kawasan wisata ini. Selain itu, kalian juga bisa berfoto-foto dan berjalan santai untuk menikmati perpohonan serta taman yang indah ini. Setelah berjalan mengelilingi kuil ini, maka kalian dapat sekalian menuju ke Jalan Philosopher Path. The Philosopher Path merupakan destinasi wisata jalan setapak yang mempunyai keindahan pohon dan bunga sakura yang mengikuti kanal yang bersih. Spot tempat ini menjadi sangat menarik untuk berfoto ketika musim gugur telah tiba. Sekitar bulan April, maka kawasan wisata ini akan sangat indah untuk dinikmati. Tempat ini cocok untuk sekedar duduk dan berjalan untuk menikmati suasana yang tenang. Selain itu, terdapat banyak penjual souvenir, jajanan, dan tentunya pakaian kimono. 9. Kyoto Imperial Palace. Kyoto Imperial Palace merupakan bekas dari istana pemerintahan Kekaisaran Jepang sebelum pindah ke Tokyo tahun 1868 yang sangat menarik untuk dikunjungi. Destinasi wisata ini bersih dan terawat sehingga menarik perhatian turis asing dan lokal yang ingin liburan ke sini. Bangunan dari Kyoto Imperial Palace sangat indah dan penuh akan sejarah. Dalam kompleks istana dengan luas sekitar 27 hektar ini terdapat bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan tersebut antara lain Sodaibuma untuk pertemuan resmi, Shinshinden untuk bangunan upacara resmi, Seiryoden
selain untuk tempat tinggal kaisar. Akan tetapi, pengunjung hanya boleh di bagian luar istana saja dan tidak boleh memasuki bagian dalam istana. Selain mendapatkan pemandangan bangunan yang indah, para pengunjung bisa menikmati taman dengan kolam dan pohon yang rindang. 10. Museum Nasional Kyoto, yang merupakan museum yang diresmikan pada Mei 1897 dan dikelola oleh Institut Nasional Peninggalan Budaya Kyoto. Kota Kyoto terkenal dengan musim gugurnya yang indah. Kita dapat pergi ke objek-objek wisata di Kyoto sambil menikmati panorama indah Momiji di musim gugur. Namun, musim gugur juga adalah waktu yang tepat untuk belajar kebudayaan kota Kyoto. Dan Museum Nasional Kyoto ialah tempat yang cocok. Di Museum Nasional Kyoto, kita dapat melihat seluruh masterpiece kebudayaan Kyoto dalam satu atap. Lebih dari 12.000 objek museum termasuk diantaranya 62 warisan budaya nasional dan 122 objek budaya penting dapat kita lihat di museum yang terletak di sebelah timur Kyoto ini. Kita dapat melihat perkembangan kebudayaan Kansai dan Jepang dari koleksi-koleksi lukisan, kaligrafi, patung-patung, aksesoris tradisional dan artefak kuno yang ditemukan di daerah Kyoto. Untuk dapat menyaksikan sejarah perkembangan kebudayaan Kyoto dengan mudah, Museum Nasional Kyoto sudah memberikan garis-garis dan arah petunjuk dalam museum dengan mengikuti rute yang ditetapkan. Kita dapat melihat perkembangan budaya Jepang dari zaman Heian, Kamakura dan terus hingga kini. Museum Nasional Kyoto buka dari Selasa hingga Minggu pukul 9.30 pagi sampai 5 sore. 11. Gion. Bisa dibilang kalau ini adalah tempat wisata ikonik di Kyoto. Tempat wisata berbentuk distrik ini kental akan budaya tradisional Jepangnya. Selain sebagai distrik wisata, Gion District juga terkenal sebagai distrik geisha dan penari di Kyoto. Jadi saat kamu ke distrik ini, kamu bisa bertemu dan melihat sejumlah geisha dan penari di sana. Kawasan Gion ini memang terlihat membosankan saat siang hari karena hanya ada bangunan-bangunan tua ala Jepang. Namun, jika kalian berkunjung pada sore hari, kalian bisa merasakan gemerlap kehidupan malamnya karena banyak restoran tradisional, kedai teh, toko barang antik, hingga tempat pertunjukan geisha yang dibuka. Kalian juga dapat sekalian mengunjungi kuil Yasaka. Kuil ini letaknya persis di dalam wilayah Gion District. Kuil Yasaka merupakan kuil yang didedikasikan untuk salah satu dewa besar dalam mitologi Jepang serta istrinya. Bangunan utama kuil ini menggabungkan Honden atau tempat suci dan Haiden tempat persembahan menjadi satu bangunan saja. Di depannya ada sebuah panggung tari dengan ratusan lampion yang bercahaya ketika malam. Setiap lampionnya dihiasi dengan nama bisnis lokal yang menjadi donatur. Nyala lampionnya sangat cantik. Nah, setelah mengetahui sejarah dan struktur bangunan kuil Yasaka, mari kita melihat festival tahunan terbesar di Yasaka Jinja, Gion Matsuri. Festival ini berlangsung hingga sekarang dan digelar setiap bulan Juli. Dalam festival yang berlangsung selama 1 bulan ini, berbagai event keagamaan juga digelar. 12. Kyoto Aquarium. Kyoto Aquarium termasuk salah satu atraksi baru di Kyoto yang diresmikan dan dibuka pada tanggal 14 Maret 2012. Pada awalnya memperoleh banyak penolakan termasuk dari penduduk kota Kyoto. Alasannya karena area hijau Taman Umekoji berkurang hampir seperempat untuk luasnya yang dijadikan bangunan beton baru yaitu akuarium. Selain itu, letak Kyoto yang tidak berada di pinggir laut menjadi pertanyaan apakah akan ada banyak pengunjung akuarium. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menikmati akuarium ini karena di sini mereka bisa memperoleh hiburan dalam bentuk lain, tidak hanya pemandangan kuil yang menjadi daya tarik utama Kyoto. Tempat wisata di Kyoto yang sangat cocok sebagai destinasi wisata keluarga dan salah satunya bernama Kyoto Aquarium. Akuarium ini adalah akuarium pertama di Jepang yang menggunakan air laut buatan. Di Kyoto Aquarium ini terdapat ribuan hewan laut serta 9 zona laut. Selain itu, di Kyoto Aquarium selalu dilaksanakan beberapa atraksi yang akan membuat keseruan wisata keluarga di Kyoto semakin bertambah. Nah guys, tertarik nggak untuk berkunjung ke Kyoto, Jepang? Jangan lupa ya untuk mencatat daftar tempat wisata yang kami rekomendasikan ini. Jadi pastikan kalau kalian itu tidak melewatkan semua spot wisata menarik yang ada di Kyoto ini ya guys. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya guys. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.